berdoa, mulai berdoa selesai, beri salam kepada Pak Guru. Apa kabar? Baik. Hari ini ada semua? Ya. Siapa saja yang tidak hadir pada hari ini? Muhammad Rizky Walidi dan Sekar Wijayani. Yang lain, alhamdulillah saya semua ya. Baik, anak-anak sekalian. Sebelum kita mulai pelajaran, tentunya minggu kemarin sudah kita bahas materi pelajaran tentang Asmaul Husna. Masih ada yang ingat apa pengertian dari Asmaul Husna? Ya, silakan. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Ya, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik atau agung. Asmaul Husna diambil dari bahasa Arab, yaitu Al-Asma dan Al-Husna. Al-Asma artinya nama-nama, ya. Kemudian Al-Husna artinya baik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Oke, kita lanjutkan pelajaran sekalian. Ya, jadi alhamdulillah ya, di antara kalian masih ingat apa itu pengertian dari Asmaul Husna. Selanjutnya kita akan membahas tentang dalil yang berkenaan dengan Asmaul Husna. Kira-kira di antara kita ada yang tahu ya, salah satu dalil yang berkenaan dengan Asmaul Husna? Ada? Ya, silakan. Artinya, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 101, dan barang siapa yang menghafalkan dan mengamalkannya, maka ia akan sukses. Ya, salah satu dalil yang berkenaan dengan Asmaul Husna itu tadi firman atau hadis. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, silakan ya di papan tulis ya. Jadi akan kita baca bersama-sama ya. Salah satu dalil ya yang berkenaan dengan Asmaul Husna. Yang pertama adalah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya. Artinya dan bagi Allah nama-nama yang terbaik. Maka berdoalah dengan Asmaul Husna tersebut. Ya, jadi sudah jelas diterangkan bahwasanya di surat Al-A'raf ayat 180 Allah itu memiliki ya, nama-nama yang terbaik dan kita selaku hamba-hamba Allah ketika berdoa ya diperintahkan agar berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah yang baik tersebut. Kemudian ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ya bersabda ya di sini ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya ya siapa yang menghafal Asmaul Husna atau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya maka dijamin oleh Allah masuk surga. Jadi selengkapnya mari kita baca bersama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi
Hurairah, ya semoga Allah senantiasa meridhoinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innalillahi tis'atun, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Tis'atun 100 minan isman. Ya, mi'atan illa wahidan, 100 kurang 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, maka dia masuk ke dalam surga. Ya, kira-kira anak semuanya mau masuk ke dalam surga? Mudah-mudahan ya kita semuanya nanti apabila bisa ya membaca, menghafalkan, kemudian bisa merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, ya insya Allah semuanya dijamin masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak sekalian, ya itu tadi dalil tentang Asmaul Husna. Selanjutnya kita akan mempelajari Asmaul Husna dari yang 99 itu, tetapi tidak semuanya. Ada beberapa yang akan kita pelajari. Di antaranya apa? Allah. Silakan lihat buku kalian masing-masing. Yang pertama adalah Asmaul Husna Al-Ghafar. Ada? Kira-kira urutan yang berapa Asmaul Husna Al-Ghafar? Urutan yang ke-14. Kemudian apa pengertian dari Asmaul Husna Al-Ghafar? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Silakan. Pengertian dari Asmaul Husna Al-Ghafar. Ya. Maha menutupi dosa. Ya. Jadi yang dimaksud dengan Al-Ghafar adalah Allah Subhanahu wa taala itu Maha menutupi dosa-dosa hamba-hambanya. Ya. Kita semua ya alhamdulillah ya aib kemudian dosa-dosa itu senantiasa ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba seandainya Allah itu tidak menutupi dosa atau aib kita ini, ya. Kira-kira kita bisa hidup tenang atau tidak? Tidak. Kita akan senantiasa memikirkan dosa-dosa atau aib kita, ya. Kita senantiasa merasa malu tentunya kalau aib kita diketahui oleh orang lain. Ya, maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita masih ditutupi aib sehingga kita ya tidak merasa malu baik kepada teman ya, kepada orang lain ya, atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu Asmaul Husna yang pertama. Kemudian yang kedua, Asmaul Husna Al-Ghafar. Apa pengertian dari Asmaul Husna Al-Ghafar? Coba yang laki-laki. Ya, silakan. Yang maha memberi rezeki. Oke, Al-Razak. Ya, pengertiannya adalah yang maha memberi rezeki. Artinya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi rezeki kepada semua makhluknya. Ya, mulai dari makhluk yang terkecil. Apa yang paling kecil makhluknya? Kuman. Ya, kuman. Kumannya kuman. Ada enggak kira-kira? Kemudian sampai makhluk yang paling besar. Apa makhluk yang paling besar yang diciptakan oleh Allah? Dinosaurus. Masih ada apa enggak zaman sekarang ini? Ya, sekarang yang masih ada gajah. Ya. Mulai dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar, ya. Itu yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin anak sekalian, jadi kesimpulan kita ya, pelajaran yang kita laksanakan pada hari ini ya. Yang pertama adalah apa kira-kira yang bisa menyimpulkan? Ya, hikmah dari mempelajari Asmaul Husna atau manfaat dari mempelajari Asmaul Husna. Ada yang tahu? Kira-kira
yang kalian dapat ketika kita belajar Asmaul Husna? Silakan, Rizky Aryajaya. Yang pertama yaitu dapat menenangkan hati, dapat mendamaikan jiwa ketika kita membaca Asmaul Husna. Ya, hati kita senantiasa merasa damai, jiwa kita merasa tenang dan tentram apabila kita bisa mengamalkannya. Ya. Membaca saja, ya insya Allah kita akan damai, akan tentram. Ya, apalagi menghafalnya dan lebih-lebih mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada lagi selain Rizky Aryajaya yang tahu apa itu manfaat mempelajari Asmaul Husna? Ya, silakan. Dengan membaca dan mengamalkan Asmaul Husna, kita dapat mengetahui nama Allah yang terbaik. Ya, dengan mempelajari Asmaul Husna setidaknya kita tahu nama-nama Allah yang baik. Ada berapa jumlahnya? 99. Jika kalian bisa menghafal mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, ya, dan seterusnya. Ya. Insya Allah hati kalian akan menjadi tenang, menjadi tentram, dan yang terpenting dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam surga. Ya, nih ada lagi selain dua hikmah tersebut. Ya. Siapa yang bisa menambahkan? Ya. Sekaligus kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Ya. Karena materi kita ya tadi pengertian, kemudian dalil, dan yang terakhir adalah hikmah atau manfaat dari mempelajari Asmaul Husna. Ada lagi yang bisa menambahkan satu manfaat lagi tentang mempelajari Asmaul Husna? Yang pertama tadi kita ya mengetahui nama-nama Allah yang baik. Ya. Yang kedua seperti yang disebutkan oleh Rizky tadi, ya, bisa membuat hati kita menjadi damai, tentram dan tenang. Yang ketiga bisa memudahkan rezeki atau dapat menolak bala. Insya Allah siapa yang rajin membaca Asmaul Husna, ya, dirinya akan terbebas dari segala macam masalah. Ya, insya Allah bala atau bencana akan menjauhi diri kita yang senantiasa menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, ya, inti dari mempelajari Asmaul Husna akan bisa membawa orang tersebut masuk ke dalam surga. Ya, mudah-mudahan kita semua ya bisa merealisasikan, bisa mengamalkan Asmaul Husna sehingga bisa membawa kita masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Mungkin demikian yang dapat Bapak sampaikan, ya. Mudah-mudahan ya semuanya yang bisa membawa berkah dan bisa membawa kita semua menjadi lebih paham. Ya, setelah paham kemudian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Mungkin demikian yang Bapak sampaikan. Ya, mari kita tutup ya kegiatan kita ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah.